Mbak Vanessa. Kok gak mau? Saya gak ngapa-ngapain kok gak mau. Teladan, beretitut, rajin, tidak putus asa, rasa ingin tahu. Oh bentar, ini gak ada bentar Mbak. Peluang usaha. Persiapan. Siap-siap. Persiapan. Siap-siap. Berarti ada padu siaga. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Pada hari ini kita akan mempersiapkan materi kita waktu kreatif dan kewirausahaan untuk menghadapi ujian sekolah. Insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Senin. Tanggal berapa? 3 April ya, 3 sampai 10 April. Kalian akan melaksanakan ujian sekolah. Harapannya apa? Harapannya kalau yang namanya ada ujian pasti akan ada peningkatan. Ya enggak? Diuji lulus naik derajatnya. Ya enggak? Otomatis ada 3 pilihan. 1, kalian masih melanjutkan di perguruan tinggi. Kedua, kalian berwirausaha atau bekerja. Ketiga, kalian dipinang atau membina. Tapi sesuai dengan amanat ketua kelas dan kita terima anti diantaranya adalah anti pernikahan dini. Kenapa? Karena ketika kalian tidak mapan secara finansial dan emosional, maka rawan terjadi konflik. Maka kewirausahaan sendiri yang dibahas nanti atau yang diujikan itu mulai dari kelas 10, kelas 11 dan 12. Jadi mulai dari sikap perilaku wirausaha, ada namanya peluang wirausaha, ya. Kemudian ada namanya branding, market dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas termasuk dengan produksi massal dan sebagainya. Istilah-istilahnya nanti kita akan bahas secara singkat saja. Kemudian nanti saya beri kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai-nilai yang kurang di semester berkenaan. Harapannya ketika kalian nanti selesai di pembelajaran hari ini, kalian sudah tuntas, tidak ada permasalahan, sehingga kalian melaksanakan ujian sekolah itu dengan penuh ceriaan dan tidak ada beban, sehingga hasilnya akan memuaskan untuk kalian. Ya. Nah, pada dasarnya orang yang baik adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri. Sesuatu yang dipersiapkan akan tidak sesuai harapan, apalagi yang tidak sama sekali dipersiapkan. Nah, itu adalah motivasi hari ini. Terima kasih. Nanti saya sampaikan posisinya karena jenisnya ada di HP itu. Oke, terima kasih. Kita akan membahas tentang kisi-kisi persiapan ujian sekolah mapel PKK. Yang pertama adalah memahami sikap dan perilaku wirausaha. Nah, menurut Mas Azrul Dani Wardana, sikap dan perilaku wirausaha itu seperti apa? Cerdas, teladan, beretitut, rajin, tidak putus asa, rasa ingin tahu. Terus Mbak? Konsisten. Oke. Menghargai waktu. Oke, terus? Nah, kalau usahanya biar maju pesat tadi? Terus kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif. Ya. Oke. Baik, ini akan menguji kemampuan siswa setelah lama materi-materi kelas
11 tidak tersampaikan karena itu mempersiapkan ujian sekolah. Kita tanya langsung, apakah tahu, apakah tidak, apakah ragu-ragu, apakah cukup senyum, apakah geleng-geleng kepala. Kita lihat langsung. Mari, capcus, yuk. Nah, ini siapa ya yang sebagai sasaran dulu? Nah, ini Cret. Mbak Vanessa. Kok gak mau? Saya gak ngapa-ngapain kok gak mau. Nah, Mbak Vanessa, menurut Mbak Vanessa yang dinamakan kerja ikhlas itu kerja yang seperti apa? Apa mau? Ayo, gak boleh tanya. Kerja ikhlas. Arti apa? Ikhlas itu apa? Ikhlas. Gak tahu ya, menyerah ya. Angkat tangan ya. Oke. Mbak Nur Farida. Ini aja Pak. Yaudah, kamu dulu. Ikhlas itu apa? Ikhlas. Ikhlas Pak. Nah, kalau dalam Islam itu kan lillahi ta'ala. Kerja ikhlas. Berarti kerjanya dengan penuh. Hatinya ikhlas Pak. Nah, berarti kan dengan sepenuh hati ya. Iya. Melaksanakan ikhlas tanpa pamrih, tanpa apa namanya? Pujian, tetap bekerja ya. Oke. Nah, kita berlanjut ke Mbak selanjutnya. Nah, ini yang megang HP Mbak Vera Dorotus. Yang namanya kerja keras itu apa, Mbak? Kerja pantang menyerah. Pantang menyerah, terus Selalu berusaha. selalu berusaha. Sudah ya. Nah, kerja keras itu identik dengan banting tulang. Maksudnya kerja keras seperti apa? Tidak putus asa, pantang menyerah. Tidak putus asa, pantang menyerah, ulet ya. Iya Pak. Oke. Kemudian kita berlanjut. Mbak Viva, yang dinamakan kerja tuntas itu apa? Yang dimaksud dengan kerja tuntas itu tidak mengerjakannya setengah-setengah, tetapi dikerjakan dengan tuntas sampai selesai. Sampai selesai. Nah, itu bentuk dari tanggung jawab ya. Harus sampai tuntas, finish. Oke. Sekarang yang belum kita bahas kerja apa? Kerja cerdas. Pinter Itu lah, apa? Pak. Ya, cerdas itu gimana? Lawannya dari kerja keras tadi berarti. Menggunakan pikiran otak ya. Jadi seperti levelnya itu top management gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya yaitu adalah menganalisis peluang usaha. Nah, kita tanya-tanya yuk peluang usaha sama mbaknya. Oh bentar, ini nggak ada bentar mbak. Peluang usaha. Itu maksudnya apa mbak? Yuk berdua bisa membantu kolaborasi, jangan cuma guyu. Suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, jadi peluang itu adalah kesempatan. Jadi kalau kita ada peluang usaha, kok kita tidak memanfaatkan, berarti termasuk orang yang tidak cerdas ya. Nah, kalau misalnya di bulan suci Ramadan, peluang usaha kira-kira apa di sore-sore hari? Ayo. Membuat takjil Membuat takjil, terus tempatnya di mana? di pinggir jalan. Pinggir-pinggir jalan raya yang banyak kalayak ramai. Nah, itu yang namanya peluang usaha. Sesuai dengan musimnya ya. Kalau musim Ramadan, takjil laris, apalagi minuman yang segar. Oke. Jadi untuk menganalisis atau menganalisa, untuk menguraikan, untuk mendapat jawaban dan untuk memulai usaha, ternyata dibutuhkan yang namanya suatu instrumen penilaian atau analisis, yaitu dengan SWOT analisis. Yang pertama adalah strength ya. Ini strength itu apa? Kita akan mencari mangsa. Namanya? Mbak Niken. Niken Pak. Niken. Yang dinamakan strength itu apa? Kekuatan. Nah, kekuatan apa? Masa kekuatan cinta? Kan nggak mungkin. Kekuatan apa, Mbak? Kekuatan dalam berusaha usaha. Nah, ini yang bisik-bisik kita langsung lanjut. Nah, strength tadi apa? Kekuatan. Nah, maksudnya kekuatan itu gimana? Kekuatan dalam
usaha kita. Kekuatan yang dimiliki ya dengan produk kita ya. Oke. S sudah terlampaui SWOT, berarti kita ke W. W itu apa Mbak Farida? W. Weakness itu artinya apa? Kelemahan. Kamu punya kelemahan enggak? Banyak, Pak. Oh enggak ya. Untuk kelemahan sendiri itu apa? Saya. Ah. Kelemahan saya. Nah, kelemahan kamu apa? Apa, Pak? Kelemahan. Susah. Banyak, Pak. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa ya? Yang paling menonjol kelemahanmu. Nggak punya uang. Nah, kalau nggak punya uang semuanya, ini juga nggak punya uang karena belum bekerja, minta orang tua. Nah, maksudnya weakness itu kan kelemahan, itu yang dimaksud kelemahan produk kita. Artinya jangan sampai produk kita itu memiliki kelemahan sehingga tidak bisa kompetitor dengan produk yang lain yang sejenis. Itu ya Mbak. Oke. Kalau pribadi kamu sendiri lemahnya di mana? Nggak tahu, Pak. Duh, katanya banyak, sekarang nggak tahu. Oke, karena sudah senyum-senyum itu artinya sudah mencerah. Oke, kita akan melanjut ke W. W sudah ya, weakness. Sekarang ke O, opportunity. Opportunity bukan opor yang ada ayamnya, tapi opportunity itu adalah opportunity apa? Peluang. Nova kan, Pak? Enggak, ayo kamu. Maksudnya opportunity itu apa? Peluang usaha, ya. Yang dinamakan peluang usaha itu gambarannya seperti apa? Nah, ini pasti banyak mikir nggak siap. Ayo, nah ini kok mau ujian terus gimana? Nanti ujian Kita kembali ke sini, Mbak Dipta. Mbak Dipta? Mbak Jenny, yang namanya peluang tadi apa? Kesempatan dalam bekerja. Artinya seseorang itu harus pandai-pandai menangkap peluang atau kesempatan usaha, ya. Seperti yang dicontohkan ketika bulan Ramadan, maka yang dijual adalah takjil di sore hari. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke terakhir, SWOT, T ya. T itu berarti ancaman. Nah, yang maksud dengan ancaman Saiful Ramadan. Yang maksud ancaman itu apa? Ancaman, tekanan Pak. Tekanan dari siapa? Tekanan dari luar. Orang luar ya. Jadi yang memiliki bisnis yang sama, misalnya kalau kalian buka usaha mie ayam, berarti mie ayam yang lain atau warung yang lain itu sebagai ancaman enggak? Ada ancamannya enggak? Ada. Gitu ya. Iya. Persaingan dagang. Oke. Ini kok senyum-senyum ngapain ini? Kudu di syuting, Pak. Kudu di syuting. Nggih, bela. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan secara berurutan SWOT analisis. S-nya tadi apa, Mbak? Strength. W-nya weakness. O-nya opportunity, bukan opor ayam ya. Opportunity. T-nya threat, ancaman. Oke, jadi SWOT analisis itu ada 4 kategori poin penting yang harus kita pahami. S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, T-nya itu threat ya. Jadi ada yang namanya strength, kekuatannya itu apa? Artinya kekuatan produk kita. Kemudian W, weakness, kelemahan dari produk kita. Opportunity, peluang usaha yang ada di produk kita. Kemudian T adalah threat, ancaman atau tantangan dari pesaing, dari luar. Paham ya? Nah, itu yang namanya analisis peluang usaha. Jangan sampai keliru istilah-istilahnya, nanti akan keluar di ujian sekolah. Kita belajar tentang memahami hak atas kekayaan intelektual, HAKI. Nah, salah satunya itu nanti ada namanya hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak-hak yang lainnya. Itu ya. Ya, ini salah satu untuk apa namanya ya? Menghargai karya atau produk atau kreativitas atau inovasi dari suatu industri ataupun manusia yang menciptakannya. Baik ya. Paham? Hak atas intelektual, hak cipta, hak merek, hak paten,
Nah, desain, Industri. rahasia dagang dan sebagainya. Makanya kalau kita bermain di YouTube biasanya kan ada klaim hak cipta. Ini terkait dengan konten ataupun musik ataupun sesuatu yang memang sudah dimiliki, dipatenkan oleh orang lain. Paham ya? Oke. Namanya coba cari 4 nilai dimasukkan sini. Namanya siapa? Ini siapa sih? Nur Farida. Nur Farida, yuk. 95. 95. Jangan sampai kamu berbuat jahat hanya karena orang nggak baik sama kamu. Ya. Jahat.